ada istilah namanya gemsapa. Kepanjangannya adalah Gembang Sarange Pacita. Itu tuh artinya kayak orang yang cepet banget suka sama orang. Pokoknya jadi gampang banget deh jatuh cinta sama orang gitu loh. Contohnya adalah kita. Kalau melihat cowok ganteng, contohnya Cha Eun-woo, terus Suho, terus Jaehyun, terus siapa lagi? Sebutkan yang ganteng-ganteng, sebutkan. Pasti kita gemsapa banget. Itu kenapa? Ya kenapa nih? Jadi kalau kalian tuh orangnya suka banget atau gampang banget jatuh cinta sama orang, itu disebutnya adalah gemsapa. Gembang Sarange Pacita. Kembang Sarange Pacita. Di Korea Utara ada masjid gak? Mari kita cari tahu. Aku cari masjid in North Korea dan ternyata ada Ar-Rahman di Pyongyang. Wow. Masjid Ar-Rahman adalah pertama dan satu-satunya masjid di Korea Utara. Dan lokasinya ada di Kedutaan Besar Iran. Awalnya aku pikir sama sekali nggak ada karena Korea Utara itu benar-benar strict sama agama. Ternyata ada satu guys. Wow, aku baru tahu. 여러분, 그거 알아요? Kalian tahu nggak sih ternyata 안녕 dan 안녕하세요 itu beda banget. Kita lihat video ini ya. 안녕. 진영 오빠 안녕 뭐죠? 진영 오빠 안녕하세요. 안녕하세요. Gimana? Udah tau bedanya belum? Jadi guys, annyeong dipakai ketika kita sudah akrab dengan yang lain. Annyeonghaseyo itu dipakai untuk keadaan formal atau semi formal dan nggak boleh langsung dibilang sama orang yang baru pertama kali kita ketemu. Contohnya di sini Jinyoung marah kan ketika dipanggil annyeong. 진영 오빠 안녕 뭐죠? Karena itu nggak sopan guys. Jadi kalau pertama kali ketemu sama orang panggilnya annyeonghaseyo, jangan annyeong ya. Annyeong cuma dipakai untuk teman dekat, teman akrab, adik kelas, dan ya nggak bisa dipakai untuk situasi yang formal atau semi formal. 여러분, 그거 알아요? Di semua drama Korea pasti ada scene di mana mereka minum americano. 아메리카노요. 전 아메리카노 주십시오. Orang Korea kenapa suka banget ya minum americano? Yang pertama, karena harganya murah. Harga americano dibandingkan dengan kopi-kopi lainnya itu sangat murah, mulai dari 1.500 won sampai dengan 4.500 won. Yang kedua, orang Korea itu sangat concern sama kesehatan dan sangat concern dengan kalori. Makanya untuk orang-orang Korea yang lagi diet, mereka biasanya minum americano karena americano itu hanya 0 kalori. Yang ketiga, karena mereka mau sesuatu yang cepet-cepet. Maksudnya, kalau minum americano itu kan kayak kopi hitam yang diminum, terus kayak langsung karena kafeinnya jadi langsung kayak teng. Jadi untuk karyawan itu cocok banget untuk memulai hari supaya lebih semangat. Dan juga untuk siswa, biasanya mereka minum americano supaya mereka makin semangat untuk belajar. Dan supaya kuat begadang. Kalau kamu gimana? Suka minum americano nggak guys? 여러분, 그거 알아요? Tulisan ini dibacanya bukan hyung, tapi hyung. Kenapa tulisannya hyung tapi dibacanya hyung? 형 도착했어 남주아. 형 어떻게 왔어요? Jadi guys, sebenarnya tulisan asli di dalam bahasa Koreanya adalah seperti ini. Dan ini dibacanya hyut, yo, dan yung. Jadi hyung, bukan hyung. Dan ini cuma bisa dipakai dari adik cowok ke kakak cowok. Gak bisa digunain selain itu. 여러분, 그거 알아요? 오빠. Kalian pasti sering banget kan denger ini. 이거 좀 따주세요, 오빠. Tapi tahu nggak sih kalian? Gak semua orang Korea bisa dipanggil oppa. Jadi sebenarnya oppa memang artinya adalah kakak laki-laki. Panggilan dari adik perempuan kepada kakak laki-laki. Aku lihat di beberapa kejadian, kayak baru pertama kali ketemu tapi langsung udah manggil oppa. Sebenarnya agak kurang tepat ya. Panggilan oppa hanya bisa dipakai ketika kamu sudah dekat dengan orang tersebut. Biasanya kalau sudah agak akrab, orang tersebut akan bilang, Opa rago 불러 atau panggil aja aku Opa. Baru saat itu kalian boleh panggil Opa. Tapi sebelum itu kayaknya agak kurang etis manggil Opa. Kalian bisa panggil namanya plus she di belakangnya. Suho she, Jaehyun she, Jungkook she. Jadi kalian jangan langsung panggil semua orang Korea yang cowok adalah Opa. Oke guys. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리! 여러분, 그거 알아요? Di Korea ada makanan ekstrim namanya sannakji. San artinya adalah hidup dan nakji adalah gurita. Jadi sannakji adalah gurita hidup. Penyajian sannakji ini ada bermacam-macam sih. Ada dari yang utuh dan langsung dimakan. Ada juga yang dipotong kecil-kecil, baru ditambah kuning telur dan juga wijen dan minyak wijen. Nah, karena dimakan hidup-hidup, jadi waktu kita makan, tentakelnya tuh masih menghisap
yang ada di mulut kita gitu. Jadi sensasinya tuh kayak, jadi supaya aman kita harus bener-bener kunyah sampai kecil banget supaya bisa dimakan. Karena kalau misalkan kita nggak kunyah sampai bener-bener halus, bisa bahaya. Bahkan di Korea katanya ada beberapa orang yang meninggal karena makan sanakji. Jadi gimana guys? Kalian berani nggak makan sanakji? 여러분, 그거 알아요? Di Korea juga ada semacam tim bubur aduk atau tim bubur langsung makan. Di Korea ada makanan namanya 탕수육. 탕수육 adalah daging ayam atau daging babi yang digoreng, yang dimakan bersama dengan kuah asam manis. Nah, di sini ada dua cara menikmati 탕수육. Yang pertama ada 부먹 atau 부어먹기, itu disiram dan kemudian dimakan. Tim yang kedua adalah 찍먹 atau 찍어먹기, dicocol ke saus baru dimakan. Nah, sama kayak di Indonesia, kan tim bubur aduk sama tim bubur langsung makan kadang suka berdebat ya. Nah di Korea juga seperti itu guys. Jadi mereka kadang suka, lo kenapa di bumok, kenapa nggak di cikmok? Lo kenapa di cikmok? Lo kenapa nggak bumok? Jadi ya gitu guys. 여러분, 그거 알아요? Kenapa sih semua cowok di Korea harus wamil? Menurut peraturan UU di Korea, laki-laki sehat berusia 18-20 tahun diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Yang sehat ya guys, jadi kalau misalkan lelaki yang misalkan patah tulang atau misalkan sempat kecelakaan itu diperbolehkan untuk tidak mengikuti wamil. Nah, kembali ke topik. Kenapa sih semua cowok di Korea harus wamil? Kamu tahu kan, Korea Selatan dan Korea Utara dulu tuh perang. Sekarang status mereka itu bukan damai tapi gencatan senjata dan mungkin saja selanjutnya atau di masa depan akan terjadi perang lagi. Maka dari itu untuk mengantisipasi jika nanti ada perang, makanya cowok-cowok Korea itu disuruh untuk wajib militer. Jadi guys, bias kamu udah wamil belum? 여러분, 그거 알아요? Kalau kamu jalan-jalan ke Korea, daerah Hongdae atau Gangnam, pasti kalian bisa bertemu dengan yang namanya koin 노래방. Apa itu koin 노래방? Jadi koin 노래방 atau bahasa Inggrisnya adalah karaoke koin adalah karaoke yang cukup terkenal di Korea di mana kamu harus menggunakan koin untuk bisa nyanyi atau karaoke. Tapi itu dulu pakai koin, sekarang cukup pakai duit aja. Jadi koin 노래방 ini lumayan kecil space-nya dan kurang lebih bisa dipakai untuk 1-2 orang aja. Harganya berapa? Tergantung setiap tempat. Tapi dulu waktu aku ke Hongdae, harganya itu adalah 1000 won atau sekitar 13.000 untuk 3 lagu. Kalau misalkan kurang nih 3 lagu, kalian bisa tambah lagi, kalian bisa tambah lagi, kalian bisa tambah lagi. Gimana guys? Tertarik nggak untuk nyobain koin 노래방? 여러분, 그거 알아요? Di Korea ada istilah 옷이 날개다. Yang artinya adalah baju adalah sayapmu. Apa tuh artinya baju adalah sayapmu? Kalau kalian ke Gangnam atau kalian ke Hongdae, fashion streetnya tuh bagus banget. Artinya adalah penampilan kamu sangat penting, bahkan bisa menjadi sayap kamu yang bisa bikin kamu terbang. Penampilan bisa menunjang kamu di berbagai hal dan salah satunya yang paling penting adalah pekerjaan kamu. Jadi kira-kira tahu kan kenapa orang Korea berpakaian bagus? Karena menurut mereka penampilan itu sangat penting. Perbedaan pelafalan bahasa Indonesia versus bahasa Korea versi nama tempat. KFC, Starbucks, Starbucks, Pizza Hut, Pizza Hut, McDonald atau McD, McDonald atau 맥날.